Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Sejak memiliki agenda yang diberi nama Vision 2030, Arab Saudi kerap kali mengeluarkan aturan-aturan yang kontroversial, saking kontroversialnya aturan atau kebijakan yang mereka tetapkan. Sering bertentangan, sehingga mengecewakan hati umat muslim. Yang paling aneh, ketika kaum muslimin di berbagai belahan dunia, serentak mendukung Palestina. Arab Saudi justru memperlihatkan hal yang sebaliknya, dengan cara menangkap jemaah umroh, yang sedang mengenakan kefiah atau kain sorban khas Palestina. Pertanyaannya, apakah pemerintah Saudi memang tak berpihak ke Palestina? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Dulu sebagai negara yang di dalamnya terdapat kota kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Arab Saudi di mata sebagian besar umat Islam adalah negara yang sangat istimewa. Belum lagi di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, kota Mekah serta Madinah yang kita ketahui, masuk dalam wilayah Arab Saudi, merupakan dua tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tak heran dengan melihat beberapa aspek tersebut umat muslim yang ada di luar Timur Tengah, memiliki ekspektasi yang tinggi atas keistimewaan Arab Saudi. Baik itu kepada warganya, apalagi kepada pemerintahannya. Mirisnya setelah memasuki abad 20, ekspektasi yang tinggi itu sepertinya tak bisa lagi diberikan kepada Arab Saudi. Lantaran ada banyak hal yang membedakan kondisi Saudi sekarang, dengan yang dulu. Salah satu perbedaan paling mencolok antara Saudi abad 20, dengan abad-abad sebelumnya, adalah hubungan maupun sikapnya terhadap Palestina. Pasalnya pada akhir abad 19 tepatnya di tahun 1973, Arab Saudi dipimpin oleh sosok raja yang begitu cinta kepada Palestina, saking cintanya. Raja ketiga Arab Saudi bernama Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, memiliki satu mimpi besar yang ingin sekali ia wujudkan, yaitu memerdekakan Palestina. Untuk mewujudkan itu Raja Faisal berkali-kali menentang pendudukan Israel di Palestina. Setiap kali Zionis Israel menyerang Palestina, maka sang raja tak takut untuk memberi peringatan atau mengancam dengan aturan yang merugikan Zionis Israel. Bahkan sekutunya seperti Amerika Serikat memang saat sekarang ini, Raja Salman dan putra mahkotanya Muhammad bin Salman saling bergantian menyatakan dukungan kepada Palestina, sekaligus mengecam Zionis Israel. Akan tetapi pernyataan itu tak disertai dengan tindakan nyata yang bisa membuat Israel berhenti membombardir Palestina. Berbeda dengan Raja Faisal, sebelum memegang tahta kerajaan dirinya sudah dikenal di dataran Arab sebagai orang paling peduli terhadap Palestina. Alhasil pada tahun 1938 ketika masih berusia 25 tahun dirinya diberi jabatan di Kementerian Luar Negeri, sekaligus menjadi delegasi Arab Saudi untuk membahas masalah Palestina di London pada tahun 1973. Beberapa tahun setelah dirinya diangkat menjadi raja, dukungan Faisal bin Abdul Aziz kepada Palestina semakin tak terbendung. Dengan keteguhan dan keberaniannya, sang raja mengajak para pemimpin Arab lainnya untuk memberlakukan embargo minyak terhadap negara-negara Barat yang mendukung Israel menjajah Palestina. Bisa dibilang embargo tersebut adalah satu-satunya konfrontasi yang paling berhasil dilakukan negara-negara Timur Tengah untuk menghentikan serangan Israel ke Palestina. Pasalnya, atas embargo yang diinisiasi oleh Raja Faisal itu, Amerika Serikat dan negara Barat yang mendukung Israel lumpuh total. Banyak kendaraan pribadi serta transportasi umum tak bisa terbengkalai, bahkan pabrik industri pun tak bisa beroperasi. Kurang lebih setahun mereka dilanda krisis minyak. Amerika bersama sekutu Israel yang lain akhirnya mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap Arab Saudi jika tak menghentikan embargonya. Dan benar saja, pada tahun 1975 keponakan sang raja bernama Faisal bin Musaid yang baru saja pulang dari Amerika menambahkan 2 peluru tepat di kepala pamannya, yang membuat sang raja tewas di hari itu juga. Dari kisah Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud lalu membandingkan negara Arab Saudi sekarang ini, tak salah apabila dikatakan bahwa Arab Saudi mengalami kemunduran terkait sikapnya terhadap Palestina. Parahnya lagi, kemunduran itu bukan hanya dilihat dari dukungannya yang melemah, melainkan terlihat dari kebijakan-kebijakannya yang seolah-olah tak berpihak lagi. Buktinya pada November tahun 2023 otoritas Arab Saudi dilaporkan menahan sejumlah jemaah yang mengenakan kafi atau kain sorban khas Palestina. Dilansir dari CNN, kejadian itu terungkap dari pengakuan seorang aktor dan presenter asal Inggris yakni Islah Abdurrahman. Dalam pengakuannya, Islah mengatakan bahwa dirinya ditangkap oleh petugas keamanan Masjidil Haram karena mengenakan kafi saat tengah menjalankan ibadah umrah. Saat diwawancarai oleh jurnalis Middle East, Islah menjelaskan, "Saya dihentikan oleh 4 tentara karena mengenakan cevo putih di kepala saya.
Dan tasbih berwarna Palestina di pergelangan tangan saya dikawal keluar lokasi di mana mereka menahan orang-orang karena kemungkinan melakukan kejahatan atau pelanggaran, begitu saya ditahan. Ada petugas lain yang menginterogasi saya dan bertanya tentang kewarganegaraan saya, mengapa saya di sini, kemana saja saya bepergian dan berapa lama saya di sini. Awalnya pria tersebut mengaku takut karena berada di negeri orang dan tak punya hak untuk melakukan apa-apa. Perasaan itu berubah menjadi kekecewaan karena akhirnya merasakan langsung diskriminasi yang selama ini dirasakan oleh orang Palestina. Sebenarnya sebelum Abdurrahman mengalami kejadian itu, ia tak pernah mengira jika memakai kefi saat menunaikan ibadah umrah membuatnya harus ditahan di pos pengamanan. Terlebih lagi Arab Saudi adalah negara mayoritas Muslim, yang sama dengan Palestina. Menurut Abdurrahman, para petugas itu berbicara menggunakan bahasa Arab dan berulang kali mengucapkan kefi Palestina. Sambil melihat saya tak cukup sampai di situ ketika presenter tersebut dilepaskan, seorang petugas menghampirinya dan mengambil kefnya sambil mengatakan ini tidak baik, Israel Palestina tidak baik, jadi jangan memakainya itu. Tidak diperbolehkan. Apabila dilihat dari asal-usulnya, kefia yang sekarang menjadi ikon warga Palestina memang memiliki sejarah panjang dan kompleks. Kata kefia sendiri diambil dari sebuah nama daerah di Irak yaitu Kufa. Kain ini awal mulanya berbentuk shell dan digunakan pada tahun 3100 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia, dan Sumeria. Sol yang biasanya terbuat dari bahan katun ini merupakan pakaian penting bagi suku Arab Badui, di gurun pasir yang berfungsi sebagai pelindung dari panas serta badai. Seiring berjalannya waktu, warna dan gaya kefi berevolusi sesuai dengan daerah yang ada di Timur Tengah. Untuk Palestina sendiri, kefi khas dengan warna hitam putih. Warna tersebut populer di tahun 1900-an ketika pejuang Palestina mengenakannya untuk menyembunyikan identitas mereka saat melawan tentara Zionis. Menariknya, khusus untuk kefi Palestina ada beberapa warna maupun pola garis yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Mulai dari pola jaring ikan fishnet yang menggambarkan kehidupan warga Palestina di Jaffa dan Haifa. Sebagai nelayan, kemudian ada pola rute dan garis tebal yang digambar untuk melambangkan jalur perdagangan, pertukaran alam, dan budaya. Terakhir ada pola daun zaitun bergelombang yang mana pola satu ini melambangkan ketekunan, kekuatan, dan ketahanan. Selain itu, pohon zaitun adalah simbol besar Palestina, dan juga menjadi simbol perjuangan rakyat Palestina, karena menunjukkan keterikatan terhadap tanah meskipun banyak petani zaitun kehilangan tanah dan pohon zaitun kesayangan mereka. Untuk pola zaitun bergelombang boleh dikata sebagai pola kefi yang saat ini banyak digunakan pejuang Palestina, akan tetapi sekalipun pola zaitun bermakna perlawanan atau perjuangan, tetap saja Arab Saudi tak bisa menahan siapa saja yang mengenakan shell atau sorban tersebut di wilayahnya. Selain karena asal itu hanya simbol Palestina, juga adalah negara yang di dalamnya dihuni oleh mayoritas Muslim. Seperti warga Arab Saudi, saudaraku yang beriman, bagaimana pendapat kalian tentang sikap otoritas Arab Saudi, yang melarang jemaah umrah mengenakan kain khas Palestina? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.